Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kemenangan atas Empoli punya arti penting bagi AC Milan, sebab ini adalah kemenangan ketiga beruntun yang didapat Milan dan bukti performa pemain muda mereka yang makin matang. Milan berjumpa Empoli pada pekan ke-19 Serie A minggu kemarin. Pada duel yang dimainkan di Stadio Carlo Castellani tersebut, Milan menang dengan skor 3-0 atas Empoli. Ketiga gol dicetak oleh Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud dan Keke Traoré. Hasil ini membuat Milan mampu mempertahankan posisi 3 klasemen Serie A. Milan meraih 39 poin dari 19 laga yang dimainkan. AC Milan kini tidak pernah kalah pada 6 laga terakhir di semua ajang. Milan juga pamer kecakapan para pemain muda mereka yang punya potensi besar. Stefano Pioli terpaksa membawa banyak pemain muda dalam skuad Milan beberapa laga terakhir, sebab ada banyak pemain kunci cedera. Nah, yang menarik, para pemain muda itu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Keke Traoré selalu mencetak gol pada 2 laga terakhir. Pada usia 19 tahun, dia sudah bikin gol di Serie A dan Coppa Italia. Alex Jimenez tampil solid ketika harus menggantikan Alessandro Florenzi karena cedera pada duel lawan Empoli. Pemain 18 tahun itu menjalani debut impian bersama Rossoneri di Serie A. Selain 2 nama di atas, para pemain muda Milan yang sukses masak pada musim ini antara lain Davide Barzagli, Giancarlo Simic, Luca Romero, dan Francesco Camarda. Sebuah kepercayaan menyebut wine makin tua makin enak. Begitu juga Olivier Giroud, yang semakin tua justru semakin tajam dan rajin mencetak gol ke gawang lawan. Olivier Giroud adalah salah satu bomber paling konsisten di Eropa. Pindah klub dan faktor usia tidak berdampak pada ketajaman Giroud dalam membobol gawang lawan. Sejauh ini, pada musim 2023-2024, Giroud sudah mencetak 10 gol untuk Milan. Giroud bikin 9 gol di Serie A dan 1 gol di Liga Champions. Kini, seperti dikutip dari Squawka, Giroud telah mencetak double digit gol dalam 14 musim beruntun. Catatan ini sudah dimulai sejak Giroud bikin 14 gol pada musim 2010-2011 ketika masih bermain untuk Montpellier. Catatan gol Giroud kemudian diuji di Inggris saat bermain untuk Arsenal dan Chelsea. Giroud konsisten dan terus mencetak 10 gol atau lebih setiap musim, termasuk pada musim 2023-2024 ini ketika usianya sudah 37 tahun. Olivier Giroud memang perlu mendapatkan apresiasi lebih, sebab bukan hanya pada level klub, performa pemain 37 tahun juga sangat konsisten bersama timnas Prancis. Giroud saat ini tercatat sebagai top skor sepanjang masa Prancis. Ex-bomber Arsenal itu telah mencetak 56 gol untuk Les Blues. Dia punya catatan 5 gol lebih banyak dibanding Thierry Henry. Regenerasi jadi sesuatu yang harus dipikirkan AC Milan untuk masa depan. Pada pekan ke-19 Liga Italia musim ini, Milan pamer 4 tulang punggung masa depan klub. Milan bertanding ke Stadio Carlo Castellani markasnya Empoli dengan kondisi yang tidak baik, sebab badai cedera menerpa skuad Rossoneri. Badai cedera itu merenggut sejumlah pemain inti dari daftar susunan pemain. Alhasil, Pioli memilih untuk mengikut sertakan sejumlah pemain mudanya. Keputusan tersebut menuai hasil positif. Keke Traoré dan 3 pemain muda lain yang tampil di laga ini membantu Milan menang 3-0 atas Empoli akhir pekan kemarin. Kredit khusus tentunya diberikan kepada Keke Traoré. Pemain berusia 19 tahun itu berposisi sebagai sayap kiri itu sukses mencetak gol perdananya bersama tim senior. Berawal dari serangan balik cepat di ujung pertandingan, Traoré yang merupakan pemain kewarganegaraan Pantai Gading sukses mencetak gol ketiga di menit ke-88. Traoré sendiri baru masuk 4 menit sebelumnya. Dia masuk menggantikan Rafael Leao di menit ke-84. Selain Traoré, Milan juga menurunkan pemain muda lain di laga ini seperti Alejandro Jimenez berusia 18 tahun, Yunus Musa yang berusia 21 tahun dan Davide Barzagli yang berusia 18 tahun.
Di antara 4 nama yang sudah disebutkan, Gimenez mulai main di menit ke-35. Musa dan Bertesagi masuk berbarengan di menit ke-70. AC Milan menurunkan komposisi lini belakang yang berbeda pada pekan ke-19 Liga Italia musim ini, di mana Theo Hernandez yang biasa bermain di bek kiri kini dimainkan di posisi barunya. Kendati begitu, Theo tampil brilian. Gelombang serangan yang dilancarkan Empoli selaku tuan rumah tidak ada yang sanggup menjebol gawang lawan. Kontribusinya membantu rekan-rekannya yang tampil lebih menyerang untuk bisa lebih leluasa menyerang. Hasilnya, Milan sukses meraup 3 poin. Pada laga yang dimainkan di Stadio Carlo Castellani tersebut, Milan sukses menundukkan Empoli dengan skor meyakinkan 3-0. Keputusan Pioli memainkan Theo Hernandez sebagai bek tengah tidak lain untuk mengakomodasi badai cedera yang menerpa lini belakang Milan dalam beberapa pekan terakhir. Pierre Kalulu, Malik Thiaw, dan Fikayo Tomori sedang dalam pemulihan cedera. Thiaw akan segera pulih pada pertengahan Januari, diikuti Kalulu di akhir Januari, kemudian Tomori di akhir Februari. Tanpa para bek tengah tersebut, Thiaw akhirnya dipasang di posisi bek tengah sebelah kiri. Dia berpasangan dengan Simon Kjaer. Theo menunjukkan kapasitasnya dengan menampilkan performa yang brilian saat dimainkan sebagai bek tengah. Ia jago dalam hal duel darat, 5 berhasil dibandingkan 7 percobaan, mencatatkan pemulihan 5 kali, blok 3 kali, dan sapuan sebanyak 6 kali yang terbilang lumayan. Saya lihat Theo bahagia di posisi barunya. Kontribusinya bagi kami sungguh positif. Kami sendiri menyadari bahwa dia bisa bermain di 2 posisi berbeda. Performanya sama sekali tidak turun. Saya pikir penampilannya juga meningkat, ujar pelatih AC Milan Stefano Pioli.